Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Engkau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-40. Sebelum kita masuk ke pembicaraan kita di pasal 40, aku mau flashback dikit apa yang terjadi di pasal 39. Di pasal 39, kita lihat bagaimana Yusuf memilih untuk punya integritas, dia memilih untuk menolak godaan dari istri Potifar. Namun, realitanya di saat Yusuf memilih untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dia malah difitnah dan akhirnya dimasukkan ke penjara. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Bahkan di penjara, Yusuf tetap mengerjakan apa yang dia pandang baik sampai akhirnya dia menjadi anak kesayangan kepala penjara. Singkat cerita, di pasal yang ke-40 kita lihat bagaimana ada sebuah kejadian yang buat raja marah dan akhirnya menjebloskan 2 orang ke dalam penjara, yaitu juru rotinya dan juru minumnya. Di sini kita mau lihat apa yang terjadi dengan Yusuf dan kedua orang ini. Kita baca sama-sama di ayat yang ke-6. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, sehingga dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia di dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, saat Yusuf ketemu kedua orang yang di penjara juga ini, dia lihat mereka lagi bersusah hati. Ternyata mereka berdua punya mimpi yang mereka sendiri nggak tahu apa itu artinya. Tapi notice di sini Bapak Ibu Saudara, di saat Yusuf melihat ada orang di sekelilingnya yang lagi muram hati, dia tidak memilih untuk cuek dan biarin aja, tapi dia datengin dan ajakin ngobrol. Notice di sini kalau Yusuf juga sebenarnya ada di penjara. Bahkan dia di penjara bukan karena kesalahannya, tapi dia dipenjara karena dia difitnah dan dituduh. Nggak seperti apa yang Yusuf lakukan. Tapi dia tetap punya hati, dia tetap punya kesempatan, dia punya kemampuan untuk berbicara dengan kedua orang ini. Pertanyaannya buat kita hari ini, mau nggak kita hadir di saat kita lihat orang lain di sekitar kita, bisa jadi rekan kerja kita, bisa jadi keluarga kita, bisa jadi teman kampus kita, atau siapapun yang kita lihat mungkin lagi bersusah payah. Mau nggak kita datang untuk tanyain, "Hey, apa kabar? Sini cerita." Kita belajar banget dari Yusuf di sini. Memang mungkin saat kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan, mungkin dunia nggak merespon dengan baik juga apa yang kita lakukan. Malah di saat Yusuf punya integritas, dia malah dijebloskan di penjara. Tapi satu ayat yang kita bisa pegang adalah, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, di saat kita punya integritas, di saat kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan, di situ Tuhan sendiri yang langsung bela kita. Amin. Dan sebenarnya dari beberapa ayat yang kita baca ini, hal ini mengingatkan aku sama apa yang Tuhan Yesus lakukan buat aku dan buat kita semua tentunya. Di saat kita lagi kenapa-kenapa banget, di saat kita lagi hidupnya mungkin susah, Tuhan Yesus ada di sebelah kita. Tuhan Yesus ada bersama kita dan Dia menanyakan kabar kita. Saat kita terpenjara dalam dosa kita, saat kita terpenjara dalam pemikiran kita, saat kita terpenjara dengan perasaan kita, di situ Yesus hadir ke dalam dunia. Di situ Yesus hadir ke tempat di mana kita ada. Dia menemui kita di tempat di mana kita ada, bahkan di penjara sekalipun. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini aku mau sama-sama ajak kita untuk buka hati untuk Yesus. Kita mau sama-sama buka hati untuk terima penghiburan dan terima apa yang Tuhan mau katakan buat kita. So, mari kita tutup dalam doa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat pembacaan firman Tuhan yang kami baca. Biarlah Engkau yang ambil alih hati kami, Engkau yang ambil alih pikiran kami, Engkau yang ambil alih hidup kami hari ini Tuhan. Kami mau jadi sama seperti Yusuf yang hadir di saat orang lain merasakan kesusahan, di saat orang lain merasakan kegelisahan, sama seperti Engkau datang ke dalam hidup kita. Bapa, ambil alih hari ini, Engkau yang sertai kami kemanapun kami melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian 40. Mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah, bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya, pada satu malam juga. Dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun, yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Fir'aun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Fir'aun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Fir'aun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu, 3 carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau, dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi, ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti, betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. 3 bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas, dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun. Maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun, tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya.